cerita Satu atap. atap. Hai, kembali lagi kami dari cerita Satu atap. Oke. Nah, kali ini kita akan melanjutkan story yang sebelumnya ya, yang kita potong karena durasi. Jadi Kita kali ini akan melanjutkan proses kita ketemu. Yang tadi kalau kita recap, terakhir itu sampai yang kita chattingan di WhatsApp ya. Sudah ada telepon dan juga video call. Ya. Nah, terus habis itu kan sudah mulai akhirnya ada pengenalan ke arah sana nih, udah mulai ada telepon, video call, dan akunya karena pas waktu chat-chatan itu juga aku merasa nyambung, komunikasinya juga oke. Terus kayaknya bisa lah ya ini coba buat aku ajak ngobrol gitu. Pasti kita kalau dari segi cewek tuh kayak ada feelingnya sendiri kalau cowok ini tuh kayaknya baik-baik aja gitu loh, bukan yang cuman baik-baik yang ada apanya gitu. Yang ada maunya. Ada maunya gitu kan ya. Akhirnya aku coba, ya udah oke. Nanti teleponnya jam segini, hari ini jam berapa gitu kan. Akhirnya udah janjian, terus sudah mendekati jam, Koko langsung bilang, oke aku telepon sekarang ya. Jadi dia tuh tetap selalu izin. Jadi dia nggak langsung ya. Terus ketika aku dibilang boleh, ya udah dia berarti langsung telepon gitu. Itu Jadi, aku lakuin 1-3 kali ya, karena setelah 3 menurutku kita udah tahu rutinitas masing-masing. Jadi udah tahu jam selanya. Kalau untuk pertama, kedua, ketiga kan kita masih belum tahu ya, masih awal. Tapi pas waktu itu sih kayaknya kita memang tidak seintens banget buat telepon ya. Mungkin kayak cuman 2-3 kali aja telepon, terus habis itu video call. Jadinya dia tetap izin gitu loh ke aku. Tapi setelah itu pertemuan selanjutnya kita beneran akhirnya tuh ketemu nih. Nah, tapi bentar, sebelum lanjut. Setiap kali telepon dan video call, yang perlu teman-teman ketahui, apa itu? You sadar nggak? Apa? Aku selalu menyelesaikan teleponnya dulu, bukan dari dia. Oh ya. Jadi aku sudah ngatur nih. Bener. Meskipun telepon ini menarik, aku tahan diri. Ya. Kayak tadi, ya teman-teman masih penasaran. Apa sih? Padahal lagi seru-seru ya. Kenapa dipoto? Aku foto. Aku alasan. Yaudah ya, aku mau lanjut yang lain dulu. Aku tutup teleponnya, kita sambung lain lagi. Itu cara aku supaya bisa ada telepon kedua, ketiga, dan seterusnya. Pintar ya bapaknya. Dia nggak sadar kan tadi. Karena Iya. Tapi jadi, dengan ya bener juga sih dengan kayak gitu. Jadi kita dari sisi cewek ya. Penasaran aku. Jadi dia tuh pintar nih buat aku penasaran terus dari awal. IG penasaran karena kebetulan namanya kita sama kan. Nah itu penasaran. Nah pas waktu telepon yang pertama seakan-akan kayak digantung gitu loh. Masih kayak belum selesai. Aku belum puas sih buat ngobrol. Pengen tahu kamu lebih dalam gitu kan. Kayak keputus aja gitu, ya udah gitu kan. Ya aku juga nggak pengen dong jadi cewek yang agresif. Dia udah bilang udahan dulu ya, aku ada kesibukan yang lain. Masa aku jangan dulu, kan nggak mungkin dong aku kayak gitu. Jadi aku juga dari segi cewek memberikan dia ruang. Oh mungkin dia emang perlu, mungkin entah kerja atau apa. Jadi aku ya udah silahkan nanti kita kapan-kapan telepon lagi ya. Jadi aku dari sisi cewek pun juga membuka diri buat supaya si cowok ini ngerti nih, oh aku juga tertarik, bukan dari butuh kayak aku validasi gitu loh. Jadi kan supaya cowok ini juga merasa, oh ya cewek ini juga kayaknya oke nih sama aku gitu untuk ngobrol. Jadi kan sama-sama enak gitu kan. Ya udah akhirnya kita tutup teleponnya, mungkin cuma lanjut lewat chatting. Terus habis itu dia mungkin lanjutin aktivitas, aku juga lanjutin aktivitas. Jadi aku pun juga enggak yang terlalu ngejar banget gitu loh, enggak mau agresif juga gitu kan. Jadi sama-sama punya ruang dan waktu buat ada aktivitas yang lain, meskipun kita itu kan masih PDKT ya. Dan itu juga salah satu faktor kesekian ya penentu aku memilih dia, dimana dia masih bisa memberikan aku ruang dan menghargai aku ada punya waktu yang lain. Jadi
Ya meskipun pasti semua aku melakukan hal yang serupa ya mungkin ya waktu di awal PDKT. Oh ya baik-baik aja bla bla bla. Tapi mungkin itu salah satu juga pertanda bagi aku. Kalau aku ketika melakukan apa, dia masih give time, nggak memaksa. Oh waktumu harus buat aku semua. Ya. Nah itu salah satu pertanda. Long story short, ya. Akhirnya yang tadi kamu mau sebutin ketemuan tuh gimana? Nah ini mungkin teman-teman udah penasaran nih. Ya, jadi kan akhirnya aku cerita dari segiku yang cewek ya. Nah, aku lanjutin dulu yang akhirnya dia video call pertama. Karena kita kan nggak pernah meet ketemu muka yang secara kalau ngobrol ya. Terus habis itu dia bilang kalau video call gimana, boleh nggak kapan-kapan aku video call. Dia nanya lagi itu izin ke aku. Kapan-kapan, ingat kata kuncinya. Jadi bukan sekarang. Selalu dia bilang kapan-kapan aku boleh video call nggak. Dia bilang gitulah ke aku. Aku bilang oh ya boleh. Aku bilang gitu nanti kapan kalau misalnya udah senggang, info aja. Aku bilang gitu ya udah. Akhirnya adalah suatu momen yang pas, ya udah yuk kita video callan. Mulai video callan, kita ngobrol. Nah, kembali lagi dia pakai trik yang sama. Pas di akhir, mungkin kayak video call sekitar 30 menitan gitu. Udah dulu ya, aku ada apa gitulah gitu dia bilang. Jadi aku merasa penasaran, kayak digantung, tapi aku penasaran, tapi dia menggantungannya dengan cara yang baik gitu loh, rapi gitu. Jadi aku senang sopan gitu, nggak yang sampai gerasa gerusu, dan aku juga merasa kayak tidak dikejar gitu, dan aku juga dibuat penasaran, tapi aku penasarannya syukur aku masih bisa menahan diri sebagai perempuan dan nggak mau ngejar banget, harus tahu kapan aku berhenti, kapan aku harus maju lagi gitu kan, jadi sama-sama nih ritmenya dapet. Dan gitu. Jadi sama-sama juga boleh memberi ruang. Dia mau nebar jala ke yang lain, silakan. Iya. Saya juga mau nebar jala ke yang lain, ya waktu saya. Ya benar. Ya udah, terus habis itu selesai video call, lanjut lagi chatting. Nah, suatu hari tiba-tiba dia nanya ke aku, Yen, kalau misalnya di Singaraja itu ada apa aja wisatanya? Aku bilang terus terang, kalau di Singaraja emang wisata sih nggak terlalu banyak. Kalau mau wisata yang lebih enak tuh mungkin kita keluar Singaraja sedikit, misalnya kayak ke Bedugul kah, atau kalau sini tuh kan cuma ada pantai-pantai Lovina, aku jelasin lah sedikit kayak gitu. Terus dia tanya, kalau misalnya dari luar Pulau Bali mau ke sana ke Singaraja itu transportasinya ada apa? Dia mancing tuh kayak gitu kan. Pancing kan pelan-pelan. Ya mancing lah dia. Aku bilang, aku jelasin. Kalau dari Surabaya tuh biasanya ada sih kayak transportasi 2 doang kalau darat. Itu tuh ada travel sama bus. Terus aku bilang kalau travel itu kurang enak karena kan kursinya tuh kurang nyaman, aku bilang gitu. Memang sih dia enak langsung nyampe di lokasi tapi kursinya nggak nyaman. Kalau aku sih lebih milih ngebus gitu. Terus habis itu kalaupun misalnya mau pesawat bisa, tapi itu kan harus ke Denpasar dulu, dan itu kondisinya jauh ya. Denpasar itu kan agak di Kuta gitu kan bandaranya. Terus kalau dari itu dari selatan ke utara lumayan waktu kan 3 jam 4 jam gitu buat ke sana. Terus aku bilang gitu, aku cuma jelasin sekedar itu aja, dan aku tidak langsung bilang, kamu mau ke sini ya atau apa. Aku nggak ada kepikiran ke sana juga gitu, cuman menjelaskan, mungkin dia cuma pengen tahu gitu. Pemikiranku pada saat itu gitu. Pengen tahu Singaraja tuh ada apa, transportasi ke sana tuh gimana gitu kan. Nah, terus singkat cerita pas itu udah malam, besok pagi ya mungkin dia balas bilang, "Oh ya udah, kamu waktu senggangnya kapan?" Mulai nih dia nanya. Itu kasih clue. Senggang ini dalam arti apa? Senggang buat kosong panjang kah atau libur? Terus dia bilang yang libur agak panjang, dia bilang gitu. Aku liburnya cuma Sabtu Minggu doang loh, aku bilang kayak gitu kalau di kantor, karena kan aku kerja. Terus dia bilang, ini kan nanti ada deket Waisak, tanggal merah, kamu libur nggak? Oh iya, kebetulan yang ini aja tanggal merah ini aku libur, karena dapat cuti dari kantor.
kalau yang tanggal merah lain itu aku nggak libur. Oh jadi nanti libur 3 hari ya? Iya, aku bilang gitu. Terus dengan santai dia bilang, oke, nanti kita jalan-jalan bareng ya pada saat itu. Nanti kamu tour guide-in aku ya pas aku di Bali. Aku langsung pas baca. Apa? Dia mau ke Singaraja gitu. Ini beneran apa enggak sih? Aku takutnya kan kayak di prank atau kayak cuman ya gombalan-gombalan cowok mau yang datang tapi nanti enggak gitu kan. Terus aku ya udah aku dengan pede ya udah kesini aja aku bilang gitu. Aku kayak coba tantangin dia gitu kan. Kasih terus habis itu palingan juga enggak lah nih, cuman omongan doang gitu. Ternyata bener oke, tanggal segini aku fix kesana ya. Aku udah booking bus, aku udah booking hotel. Nah itu aku nggak sebutin tuh hotel sama busnya di mana waktu itu. Iya dia nggak nyebutin, dia cuma ngasih tahu tanggal, kapan dia nyampe-nya, sama sampai kapan gitu loh. Tapi dia udah langsung nyebutin, aku udah booking hotel sama transportnya, busnya gitu kan. Nah satu sisi tuh kok kayak, ini beneran. Aku tuh agak kayak takut, nanti dia bohong, aku takut kayak patah hati. Wih, berarti udah mulai ada rasa-rasa. Ya kayak ada harapan gitu, karena kan aku emang dari awal mencari kan. Mencari mau membuka hati. Jadi aku takut kayak nanti udah aku prepare nih, mau siapin, dan aku nggak mengosongkan waktu, harusnya mungkin aku bisa pergi sama teman-temanku apa gimana. Jadi kan aku nggak ngambil waktu sama teman-temanku, aku siapin waktu buat dia. Nah terus habis itu bener nggak ya gitu. Nah akhirnya udah mau mendekati hari H, dia nyebutin lah, aku akhirnya nanya, lo kamu nginep di mana? Nah kebetulan nginepnya itu lokasinya kok pinter dia nyarinya, lokasinya tuh deket bis yang turun langsung hotel gitu. Jadi dia kalau misalnya ke sana tuh bisa tinggal jalan kaki doang, karena cuman deket banget kan, cuman 250 meter doang dari bisnya turun gitu kan. Oh di sana. Nah karena aku nggak yakin kayak ini bener apa nggak ya orang ini, kebetulan teman kantorku itu ada yang orang keluarganya kerja di sana. Diselidiki lah ternyata. Aku ya tahu. Bener nggak nama? Tolong dong bantuin. Ada nggak sih calon tamu yang bakal nanti nginep dari tanggal segini sampai segini atas nama Herman Halim? Tanda kutip bukan calon tamu, calon pacar. Kan belum ya pada saat itu. Ya kan calon. Iya calon. Ya udah akhirnya temanku tuh bantuin nyari. Oh ya. Ada yang namanya ini, berarti dia beneran udah booking ya gitu. Nah terus sampai itu, coba dari segi yang cowok dulu deh ya. Kan tadi udah dari sisiku, nah sisi cowok gimana sih akhirnya sampai bener-bener yakin dan memutusin untuk mau berangkat ke Singaraja, yang mana kita cuma baru sampai video call, terus mau meluangkan waktu datang ke Bali yang jauh. Terus ya pasti ke sana kan perlu waktu, tenaga, biaya juga kan. Biayanya juga pasti nggak murah kan buat pergi dari Surabaya ke Bali. Itu gimana caranya kok bisa mau nih? Apa? Disclaimer, kalau untuk di awal kita sambil chat sama video call dan telepon, kita juga sudah membahas sih tentang LDR ya. Dimana itu udah aku spill. Kalau misalnya kita jadi, itu aku udah langsung straight point ngomong ke Yeni, kalau misalnya kita jadi, apa kamu oke dengan LDR, di mana aku Surabaya, kamu di Singaraja? Dia mengatakan, oke, nggak apa-apa kok, bla 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 bla. Yaudah, itu salah satu. Terus salah faktor kesekian, aku sudah pernah beberapa kali LDR. Yang pertama itu malah jauh banget di Medan, yang kedua itu di Malang. Dan dari kedua LDR itu, aku pernah sempat ketemu mereka dulu sebelum jadian. Ya, ketemunya di Surabaya. Sedangkan kalau sama Yeni, sama sekali nggak pernah ketemu. Yang tadi di awal, kalaupun di negara, itu aku sama keluarga liburan. Dia masih tetap stay di sana. Jadi kita nggak ada ketemu. Pulang pun, aku nggak melewati negara, tidak melewati Singaraja, tapi pulang lagi lewat negara, baru ke Surabaya. Nah, dari sana, itu dia ngomong oke. Terus ada lagi
berikutnya, aku ada ngasih dia pertanyaan. Pertanyaannya itu yang membuat istilahnya makin yakin. Ya, makin yakin dan juga filter kesekian. Aku minta dia pilih 5 orang yang kamu paling kasihi, kamu pilih. Terus setelah itu aku minta eliminasi 2 dan eliminasi tinggal 1. Jawaban dia itu yang meyakinkan aku untuk berangkat. Ada nggak sih ketakutan? Jujur waktu itu kerasa ketakutan, nggak ketemu. Ada kepikiran tapi nggak sampai jadi faktor yang mengerikan ya. Toh pun kalau nggak ketemu dia misalkan melarikan diri ya, tidak mau ketemu alasan, aku lagi sibuk, bla bla bla. Ya sering juga ketemu kayak seperti itu. Ya sudah, anggap aja aku liburan sendiri di Singaraja. Toh aku juga belum pernah ke Singaraja. Toh kalaupun dianggap rugi ya nggak rugi juga, ya aku bisa jalan-jalan sendiri, bisa nyari info nanti ke orang hotel atau apa, sewa motor, sama masih Indonesia juga kan. Ya, nothing tulus, udah aku bilang. Kayak tadi yang dia sebutin. Akomodasinya apa, ini di mana. Sebelum aku kasih tahu, aku searching semua via Google Maps, ini rutenya apa, jam bisnya berapa, dan lain sebagainya. Aku pilih bus. Dan ini transportasi pertama kali yang aku pakai. Ngebus malam sendirian. Nah, first time juga aku ke Bungur ya, karena kalau di Surabaya terminal Bungurasi atau Purabaya. Pertama kali ngebus nggak tahu gimana, bla bla bla. Dan ngebusnya pun sampai ke Purabaya, aku naik bus, Surabaya bus. Jadi dari rumah ngebus sampai terminal ngebus lagi, lanjut. Modal nekat, modal nyali. Ya. Untuk hotel, cari di mana tadi Yeni udah sebutin, deket sama stop busnya itu di mana. Cari hotel ini. Dan aku ada sebutin sih yang tadi Yeni bilang. Aku nggak ada kepikir, satu, kalau bus itu sampai subuh, dan aku nggak booking hotel untuk sehari sebelumnya. Kayak aku, aku sampai sana, aku booking untuk tanggal hari ini. Aku sampai hari Jumat. Aku berarti booking hari Jumat, hari Sabtu, Minggu check out. Aku pulang. Dimana bus malam berarti aku hari Kamis sore itu berangkat. Ya. Nggak ada kepikir bakal ketemu di Jumat pagi. Mungkin Jumat siang lah ya, setelah aku beres, setelah check-in gitu. Nah, aku udah bilang nih, aku udah di bus. Dia kaget. Terus, setelah itu nggak ada komunikasi, mungkin dia tidur, kan perbedaan waktu ya. Aku di bus udah, ya udahlah, sambil main HP gitu, pokoknya sambil tertidur, besok pagi nyampe, itu kalau nggak salah jam 5 subuh ya, jam 5 subuh Wita. Itu beda 1 jam dari Surabaya. Ya. Jadi kalau di Surabaya itu masih jam 4 subuh, aku sampai jam 5, untung hotelnya deket, jadi turun bus, tanya sama orang kita, Pak, hotel ini di mana? Oh, di sana. Ya udah, aku tenteng koper sama tasku, masuk hotel. Aku di sana baru kepikir, gimana ya aku mandinya? Nah, baru itu. Oh iya. Terus nggak selang lama, dia bangun ngabarin, kok kamu bisa check-in langsung? Bilang aja dari sini. Karena temennya dia yang tadi dia minta tolong untuk nanyain, ya, yang aku cari tahu. Ngecek bener nggak sih ini orang real datang ke Singaraja. Pamannya udah ngasih izin bisa early check-in. Jadi aku suruh ke resepsionis bilang sebut nama pamannya ini siapa untuk early check-in. Dan ditelepon lah sama stafnya. Bener Pak, ini gini-gini. Oh ya, silakan early check-in. Akhirnya masuklah. Nah, coba yang tadi 5 itu. Kamu sebutin, kamu pilihnya siapa? Oke, jadi kan pas waktu itu disuruh pilih 5. Jadi waktu 5 itu, aku yang pertama pilih orang tua. Jadi papa mama 2, terus habis itu ada saudara juga yang aku pilih. Jadi kebetulan saudaraku 2 juga kan. Terus aku pilih pasangan.
waktu dia suruh coba kamu buang 2 orang, dia suruh buang nih, aku pilih saudara. Alasannya karena saudara nanti bakal punya pasangan juga kan, jadi otomatis dia pasti lebih milih pasangannya ketimbang aku. Cuma saudara gitu kan. Ya pasti masih tetap dianggap saudara, cuman pasti prioritasnya kan sudah beda. Jadi terus habis itu selanjutnya 2 lagi harus dibuang. Aku otomatis untuk membuang 2 orang tua. Karena orang tua pasti nggak bakal bisa temenin kita sampai tua kan. Karena namanya usia kita kan nggak ada yang tahu. Terus habis itu juga yang namanya pasangan, orang tua pasti kan mungkin dia sebagai pasangan suami istri bakal berdua terus. Nah dari sana tuh aku ngambil prinsip, oh berarti yang emang harus tinggalin satu tuh yang pasangan ini. Karena aku berkaca dari orang tua juga pasti bakal bersama sampai tua. Jadi aku pun juga akan menjadi orang tua, otomatis aku harus milih pasangan. Nah jadi aku jawabnya, aku bakal milih pasangan gitu. Karena dari awal pun aku juga nyarinya kan teman hidup. Kembali ke itu ya, bukan sekedar nyari suami atau sekedar nyari kayak pacar kayak gitu kan. Kalau udah komitmen dari awal teman hidup berarti kan sampai tua. Berarti ke pasangan lah terakhir gitu. Dan aku pun juga sempat tanya balik ke dia, gimana nih dengan pilihan itu. Nah yang buat aku akhirnya yakin dia juga sama tuh, pilihan terakhir itu lebih ke pasangan. Jadi oke, kita ada pemikiran yang sama nih. Karena yang buat pertanyaan aku pasti udah tahu jawabannya. Lah ya, tapi kan belum tentu juga, bisa aja di akhir ada juga orang yang lebih milih ibunya mungkin atau bapaknya mungkin kan. Ya. Karena kan meskipun orang bisa bikin pertanyaan, bisa jadi jawabannya beda. Iya, jawabannya beda gitu kan. Jawabannya prinsip hidup gitu. Jawabannya juga sama. Ya. Karena tadi kalau aku ada milih masukin teman, karena aku cuma satu saudara dan tinggal ibu. Ayah tidak ada. Jadi kan aku masih punya slot 3. Aku udah masukin 1 pasangan. Ini aku masukin temen 2. Aku eliminasi. Pasti sisa saudara, ibu, pasangan. Dieliminasi lagi, aku akan memilih pasangan. Temen. Toh kita kalaupun temen nggak bakal 24/7. Ya, kalaupun masih waktu yang kita muda, ada masalah ya hangout. Ya bisa. Tapi ketika sudah masuk ke masa mereka berkeluarga, pasti punya kesibukan masing-masing dengan keluarganya. Prioritasnya udah beda. Terus dengan saudara pun nanti ketika sudah berkeluarga pun akan ya sama, prioritas dengan keluarganya dia, dengan pasangan entah suami atau istrinya, dengan anaknya. Nah, sedangkan orang tua pun nanti pasti akan, ya kita tidak berharap ya, tapi pasti akan lepas ya. Toh kan kita tujuannya hidup, keinginan menikah adalah ingin hidup mandiri ya, tidak bersama orang tua. Jadi siapa yang kita pilih ya pasangan. Karena di situ kita bisa bebas memilih. Berbeda ya kalau sama saudara. Saudara kita nggak bisa milih kan. Ya kita lahir, ya udah, kamu suka nggak suka dengan saudaramu, baik jeleknya ya ini saudaramu, kamu harus terima. Begitupun juga dengan orang tua kita. Orang tuamu baik, jelek, apa itu, ya kamu dilahirin di sana. Kita tidak bisa memilih. Ya. Tapi kalau dia bilang, loh teman kan bisa milih. Teman bisa milih, tapi tadi dia pasti akan punya pilihan dengan pasangannya. Jadi jawabannya adalah aku memilih pasangan. Karena dari awal ketemu, aku memilih kamu dan akan menjadi teman hidup sampai tua. Nanti kita punya anak, punya cucu, punya apa, pasti akan meninggalkan kita juga dengan pasangannya masing-masing. Itu hanya titipan sementara. Jadi jawaban dia itu yang membuat aku yakin untuk datang dan kepingin tahu sih. Kalau sampai kan hanya via telepon sama video call. Gimana secara langsung looks-nya, ya. Terus ketika dia ngobrol sama aku seperti apa, ya kepingin tahu lebih detail ya. Namanya, oh sudah ada nih interestingnya, dia juga sudah mau luangin waktu kan. Ya udah berangkat. Nah. Okay. Ada cerita serunya nih.
pagi-pagi kan sudah boleh check-in, ya. Otomatis, apa yang dong pertama? Bebersih. Kurang tidur, jelas. First timer, naik bus malam, belum Ya, terbiasa. tenang gitu ya. Tidurnya tidak tenang. Tidak tenangnya bukan karena deg-degan sih. Kalau dibilang deg-degan nggak, biasa aja. Jujur, biasa aja. Tapi nggak tenangnya karena nggak terbiasa dengan posisi bus. Udah istirahat, beberes, yang dong pertama pasti keluar, cari sarapan. Karena kan jet lag ya, kondisi badan itu ngikutin di Surabaya. Terus tidak bawa bekal yang banyak. Nggak bawa snack karena males. Berangkat sendiri ngebus, naik bus lagi, bawa tentengan banyak itu susah. Jadi keluar hotel, cari warung sekitar yang sudah buka. Beli, ya minuman 2 botol 1,5 liter untuk stok, sama beli sarapan. Yang nasi kucing gitulah, yang nasi sama ada Nasi keringan. yang pertama terdekat di Ya. lokasi gitu lah ya di hotel. Terus gongnya apa saudara-saudara? Ketika pulang mau kembali ke hotel, Stop. ups, oke. Oke, aku potong ya. Yang itu nanti dilanjutin dulu. Itu nanti lucu itu. Yang ini dulu ya, aku ceritain. Aha. Aku potong. Kan tadi Koko bilang pas waktu di bis, dia udah nyampein kalau dia udah di bis. Terus tiba-tiba dia bilang, kemana nih anak, kayak ngilang gitu, entah dia tidur atau ada aktivitas. Sebenarnya tuh nggak tidur. Aku tuh lagi bingung, gimana besok aku izin ke orang tua. Plot twist ternyata. Ya kan? Gimana nih, besok orang ini mau datang. Sedangkan besok itu Sabtu Minggu kan, Jumat ya sorry. Jumat, emang sih aku harusnya kerja gitu kan dari pagi. Tapi kan aku nggak mungkin ya bilang izin kerja tapi ternyata aku kelayapan sana sini gitu. Jadi aku mikir lah gimana ya aku izin ke orang tua aku. Kalau aku tuh besok mau jalan sama cowok yang orang baru aku kenal, aku belum pernah ketemu sebelumnya. Satu sisi aku dari segi cewek pun ada sisi takutnya gitu loh. Orang ini beneran datang untuk niat baik apa enggak? Terus orang ini setelah nanti kita ketemu, apakah dia bisa sopan apa enggak? Kan itu ya yang kadang kita takutin sebagai cewek gitu kan. Terus habis itu akhirnya aku memberanikan diri, ceritalah ke orang tuaku. H-1 sebelum ketemu, aku bilang ke orang tuaku, besok kan aku tuh sebenarnya libur cuti Waisak, tapi ternyata aku tuh mau ketemu orang, aku bilang gitu. Ada nih yang mau ngajak kenalan, akhirnya aku tuh open lah sama orang tuaku, aku ceritain semuanya. Aku ketemu apa segala macam dari dating apps. Nah, syukurnya orang tuaku tuh oke. Oh ya udah, gak apa-apa, coba aja ketemu. Terus habis itu malamnya. Bentar. Ya? Saya potong dulu, saya pause. Kita lanjut di part berikutnya. Okay. Karena durasi. Digantung lagi, guys. Digantung lagi, ya. Trik yang tadi gantung itu bikin penasaran. Ya. Oke, see you teman-teman di part berikutnya dalam cerita Satu Atap. See you. See you.